konteksnya giginya berlubang dalam, infeksi, nggak dihilangkan penyebabnya. Jadi nanahnya produksi terus kontraksi dini di kehamilan kok malah dikirimnya ke gigi gitu dok. Nah kalau itu jangan pakai tusuk gigi serta merta kalau minum obat sakitnya hilang lalu sebenarnya masalahnya beres tuh nggak gitu. Jadi infeksi itu akan berjalan terus selama si penyebabnya itu tidak diatasi, tidak dieliminasi. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat bergabung di podcast RSCM kali ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Mungkin kemarin sempat ada yang viral gitu ya. Jadi tema kali ini adalah gigi berlubang, ancaman tersembunyi bagi kesehatan tubuh. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Gigi Endah Ayu Tri Wulandaris, spesialis penyakit mulut, subspesialis non-infeksi konsultan. Halo Dr. Endah, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini terima kasih sudah bergabung bersama kami Sobat Sehat RSCM. Pastinya Sobat Sehat sudah tidak sabar menunggu pembahasan kita pada kali ini, yaitu hubungan antara kesehatan rongga mulut dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah mungkin kalau kita flashback ya, sepertinya 2 minggu atau sebulan terakhir ini cukup ada kasus yang menghebohkan di sosial media itu mengenai seseorang yang terkena infeksi gigi sampai akhirnya menyebabkan kematian. Oke, nah jadi sebenarnya nih dok ya, apa aja sih masalah rongga mulut yang dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Oke, terima kasih Dr. Felicia. Ya, jadi di rongga mulut kita itu kan sebenarnya ada banyak strukturnya ya, dan semua itu bisa mengalami infeksi dan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, yang pertama itu infeksi itu bisa berupa lubang gigi atau dalam bahasa kedokterannya kita sebut karies gitu ya. Lubang gigi itu sendiri kalau sampai tidak dirawat tentu akan berpengaruh pada kesehatan. Kemudian kita punya gusi dan juga ada tulang yang memegang gigi supaya kuat di dalam gigi. Nah, baik gusi dan tulang yang memegang gigi itu pun bisa terinfeksi dan menyebabkan gangguan kesehatan secara umum. Kemudian ada di dalam rongga mulut kita itu ada kulit ya. Jadi berbeda dengan yang di luar tubuh seperti di tangan ini kulit, tapi kalau di dalam mulut kita bilangnya mukosa. Mukosa itu sendiri juga kita harus jaga kesehatannya karena apabila terjadi infeksi itu bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan gitu. Oke, nah boleh nggak sih dok dijelasin jadi gimana sih mekanisme kelainan pada tadi gigi, kemudian jaringan penyangga gigi dan juga mukosa oral itu dapat menyebabkan infeksi di bagian tubuh lain gitu dok? Oke, jadi bisa berbagai macam cara nih. Jadi pertama itu bisa penyebarannya itu secara langsung. Jadi misalnya pada area-area yang berdekatan atau berhimpitan dengan si gigi. Contohnya misalnya gigi atas geraham kita nih terinfeksi. Nah, gigi geraham atas itu bersinggungan atau sangat berdekatan dengan dasar sinus kita. Jadi di area sini ada yang namanya sinus. Nah, itu dinding dasarnya itu sangat berdekatan dengan si akar gigi geraham. Kalau sampai giginya itu terinfeksi, nah infeksinya itu bisa langsung kena ke sinus sehingga bisa sering mendengar mungkin sinusitis gitu. Nah itu penyebaran secara langsung di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan si gigi yang terinfeksi tersebut. Kemudian bisa juga nih misalnya pada pasien-pasien yang kebersihan mulutnya mohon maaf buruk gitu ya, banyak sisa makanannya, banyak karang giginya, di mana itu menyebabkan bakteri di dalam mulutnya itu banyak. Nah itu bisa terhirup gitu, terutama pada pasien-pasien nih yang misalnya bedridden nih, misalnya pasien-pasien yang dirawat inap atau memang tidak dirawat inap tapi lebih banyak di tempat tidur saja, yang pembersihannya kurang. Nah itu bakteri-bakteri yang ada di mulut itu bisa terhirup dan itu masuk ke paru-paru dan menyebabkan radang paru gitu. Jadi kita tuh sering sekali di RSCM itu diminta untuk melihat apakah ada kondisi di rongga mulut yang menyebabkan infeksi parunya tuh berulang terus nggak sembuh-sembuh tuh. Jadi itu bisa lewat aspirasi tadi. Nah kemudian bisa juga
infeksi di rongga mulut itu menyebabkan kelainan pada area yang sangat jauh dari mulutnya. Kalau paru-paru masih deket lah ya gitu. Nah ini yang jauh gitu. Jadi si infeksi di mulut itu misalnya gigi yang berlubang sangat dalam, atau di gusinya yang bengkak, yang infeksi, bakteri ataupun racun-racun dari si bakterinya itu bisa masuk ke pembuluh darah yang ada di rongga mulut gitu. Nah, pembuluh darah itu kan saling terhubung di seluruh tubuh kita, sehingga begitu dia masuk lewat pembuluh darah yang ada di mulut, dia menyebar ke sirkulasi darah dan dia bisa mencapai area-area yang jauh. Misalnya, dia bisa sampai ke otak, menyebabkan abses otak, kemudian dia bisa menginfeksi jantung, atau bisa menginfeksi banyak hal, misalnya kandungan misalnya pada ibu hamil, atau bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit. Jadi seringkali tuh terabaikan gitu, karena orang tidak berpikir bahwa urusan gigi bisa sejauh itu gitu loh. Ternyata efeknya bisa sangat luas gitu. Oke, ternyata banyak juga ya efek samping atau efek yang kurang baik lah gitu ya dari infeksi yang ada di rongga mulut gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya sekarang balik lagi ke masalah infeksinya nih ya Dok ya. Jadi sebenarnya tuh yang disebut dengan infeksi itu sebenarnya seperti apa gitu Dok? Kadang kan kalau di masyarakat beredar bahwa kalau infeksi itu berarti saat ini harus sedang sakit, dan kemudian kalau misalnya dikasih obat sudah tidak sakit berarti sudah tidak infeksi. Itu gimana Dok? Oke, ya itu banyak banget ya. Jadi sering sekali masyarakat itu berpikir bahwa yang infeksi itu adalah kalau dia merasa sakit gitu. Begitu dia minum obat warung, udah nggak sakit, udah nggak infeksi gitu, dan akhirnya dia menjadi abai, tidak memeriksakan diri ke dokter untuk menangani giginya tersebut gitu, sehingga tiba-tiba datang sudah dalam kondisi yang berat gitu. Jadi infeksi itu tidak selalu harus sakit gitu. Misalnya gigi itu, lubang pada gigi itu sudah kita sebut sebagai suatu infeksi itu, infeksi pada gigi gitu. Jadi dan pada orang-orang tertentu tuh ada yang giginya sampai habis, sampai udah tinggal sisa akarnya saja, tidak mengalami sakit gitu. Tapi bukan berarti infeksinya tidak ada. Infeksinya tuh berjalan terus gitu. Dan itu justru berbahaya kalau misalnya kita tidak ada sakit, akhirnya tadi abai gitu ya. Jadi infeksi itu akan berjalan terus. Kemudian juga kayak misalnya karang giginya banyak gitu ya. Karang gigi itu isinya bakteri-bakteri yang menginfeksi gusi gitu. Nah, dia menginfeksi gusi dan tulang yang memegang gigi. Pasiennya tidak akan sakit gitu, tapi infeksinya kan berjalan terus. Si gusinya kemudian meradang jadi kemerahan, kemudian pasiennya juga pada saat dia menyikat gigi mulai ada suka berdarahnya gitu ya. Kok kalau meludah ada berdarahnya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah suatu proses infeksi juga gitu, tapi kan tidak selalu sakit gitu. Dan itu tidak bisa hanya sekedar kita minum obat warung lalu sembuh gitu loh. Jadi memang kayak misalnya tadi karies gigi, lubang gigi, ya obatnya harus diatasi gitu, harus dilakukan penambalan. Kalau misalnya dia sudah infeksinya sudah terlalu dalam gitu, mungkin sudah tidak bisa ditambal, biasa harus perawatan saluran akar. Kemudian juga tadi kalau infeksi gusi, ya berarti harus pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta kalau minum obat sakitnya hilang lalu sebenarnya masalahnya beres tuh, enggak gitu. Jadi infeksi itu akan berjalan terus selama si penyebabnya itu tidak diatasi, tidak dieliminasi. Oke tuh denger ya Sobat RSCM, jadi kalau tidak sakit itu bukan berarti tidak ada infeksinya gitu ya. Nah terus tadi Dokter Enda sudah sempat singgung sedikit mengenai jenis-jenis kelainan yang bisa terjadi walaupun jauh gitu ya dari rongga mulut karena infeksi di rongga mulut gitu. Boleh nggak sih Dok mungkin agak lebih detailkan lagi gitu masing-masing infeksinya itu seperti apa, dan mungkin dijelasin bagaimananya gitu supaya orang-orang tuh mengerti, kok saya gatal-gatalnya di kaki disuruhnya ke poli gigi misal gitu, itu kan banyak banget tuh ya Dok ya. Iya, jadi tadi ya saya sudah jelaskan di depan bahwa itu begitu bakteri ataupun racunnya si bakteri tadi masuk ke pembuluh darah, itu
dia akan terbawa oleh aliran darah kita dan itu akan menyebabkan, suatu respon imunnya, terbangkitkan gitu ya. Jadi karena ada bakteri, ada racunnya dan itu akan membuat, sistem imun kita berusaha melawan itu. Nah, tadi si racun, si bakteri tadi dan juga si sistem imunnya tadi itu bisa menyebabkan, kelainan tergantung di mana dia hinggap gitu. Misalnya si bakterinya itu hinggap ke otak gitu, bisa menyebabkan namanya abses cerebri, jadi, pembengkakan pada otaknya. Nah itu, kita juga sering gitu dikonsulkan mencari fokus infeksinya dari mana nih gitu, kok tiba-tiba, gangguan, apa, penurunan kesadaran dan gangguan, sensori dan lain-lain, ternyata dia abses cerebri, dicari ternyata ada fokus infeksinya di dalam, rongga mulut gitu. Kemudian juga katup jantung gitu, si misalnya pada pasien-pasien yang penggantian katupnya bocor, kemudian dilakukan, perbaikan, dilakukan penggantian katup. Nah, area-area yang, katup tadi itu sangat rentan, untuk dihinggapi oleh bakteri. Dan kalau dia bakterinya hinggap di situ, kan tadi dia jalan-jalan, dia hinggap di situ, dia akan merusak lagi tuh, katup jantung yang sudah diperbaiki. Atau bisa juga tidak di katupnya, tapi di endokardnya, di bagian dari jantungnya itu. Dia bisa menginfeksi si endokardiumnya itu dan dia, menyebabkan kegagalan fungsi jantungnya tadi gitu. Kemudian bisa lagi tadi kalau infeksi paru tadi dengan aspirasi ya, jadi kalau, oral hygiene-nya buruk, banyak bakterinya, itu terhirup oleh si pasien, bakterinya masuk ke paru-paru dan itu menyebabkan infeksi berulang pada parunya. Kemudian bisa juga dia kena ke ginjal, menginfeksi ginjal dan tadi juga gatal-gatal tadi, dia menyebabkan terjadi respon imun yang, efeknya adalah jadi bentol-bentol, gatal gitu. Jadi memang kalau pasien-pasien yang biasanya ada gatal-gatal nggak ketahuan kenapa nih, itu pasti dilihat dulu tuh, ditanya dulu sama dokter kulit ya biasanya, dokter kulit atau dokter, alergi imunologinya, "Ada gigi lubang nggak?" gitu. Kalau ada masalah gigi pasti harus diberesin dulu, karena yang pertama harus kita singkirkan adalah infeksinya dulu gitu, baru dokternya bisa melihat, hal-hal lain yang kemungkinan menyebabkan hal tersebut, gitu Dokter Felicia. Oke, lumayan banyak ya gitu. Tadi, waktu di awal juga Dokter Endah kan sempat, singgung soal sinusitis ya Dok ya, mungkin, lebih tepat disebut rhinosinusitis gitu ya. Nah, kalau untuk sinusitis ini kan, terutama gigi atas nih ya Dok ya, yang dia berbatasan langsung dengan, dasar sinus gitu. Tapi sayangnya, masih banyak nih yang percaya sama mitos bahwa kalau cabut gigi itu bikin buta, terutama gigi atas gitu. Nah itu gimana tuh Dok? Oke, ya itu saya harus bilang itu mitos ya gitu. Jadi, kita kan, ada persyarafan yang mempersyarafi mata, ada, persyarafan yang mempersyarafi gigi-gigi rahang atas, rahang bawah gitu. Memang pusat di otaknya jadi satu, tapi begitu dia keluar itu dia akan berpisah gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau kita cabut gigi atas, nanti matanya buta, enggak gitu, karena, sesudah keluar dari otak itu dia sudah beda jalur gitu loh, jadi tidak saling mempengaruhi. Justru yang berbahaya kalau ada infeksi gigi rahang atas dibiarkan gitu. Tadi, seperti saya sudah bilang di awal gitu, karena infeksinya itu bisa menyebar ke area yang, dekat dengan si gigi tersebut. Jadi sudah sering kita mengalami ya, mendapati pasien-pasien yang infeksi mata yang sampai buta, itu gara-gara infeksi gigi tidak ditangani gitu. Jadi, sekali lagi itu mitos ya bahwa cabut gigi atas itu bikin buta. Justru lebih berbahaya kalau gigi geraham atas itu infeksi dan dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Oke, jadi justru kebalikannya ya, kalau misalnya infeksi gigi rahang atas dibiarkan begitu saja, itu malah, bisa menyebabkan infeksi dan peradangan pada mata gitu ya Dok ya? Betul. Oke, nah terus, ini juga mungkin, banyak yang, suka tanya nih, kenapa sih kok saya, kontraksi dini di kehamilan kok malah dikirimnya ke gigi gitu Dok. Nah kalau itu gimana tuh Dok? Nah, iya. Jadi itu sudah banyak penelitiannya bahwa pada,
ibu-ibu hamil yang, mengalami kontraksi dini, mengalami, eee, kelahiran prematur, ternyata tuh di plasentanya itu terdapat bakteri-bakteri yang sumbernya dari gigi, gitu. Jadi, tadi, si bakteri masuk dari rongga mulut, masuk ke sirkulasi darah, sampailah dia ke plasenta ibu, itu. Dan itu di situ akhirnya terjadi proses peradangan di plasentanya, itu menyebabkan si ibu menjadi kontraksi dini tadi, kemudian juga, resiko bayinya itu lahir prematur. Dan selain itu juga si bayi tersebut akan terganggu perkembangannya sehingga yang kita tahu, bayi dengan berat lahirnya tuh rendah PBLR itu. Jadi hati-hati, untuk ibu-ibu hamil dengan infeksi gigi. Makanya kami selalu, mengedukasi ibu-ibu yang promil nih, yang sedang program hamil. Jadi, jangan tunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi, dan apalagi kalau udah keburu hamil gitu ya, kan lebih ribet gitu. Jadi kalau bisa selama program hamil itu diberesin dulu giginya gitu. Jadi jangan sampai ada infeksi gigi selama kehamilan. Karena, ya susah-susah hamil, susah-susah punya program hamil terus, rusak gara-gara infeksi gigi kan sayang banget gitu ya. Jadi, itu pesannya kalau lagi promil sebaiknya beresin dulu urusan giginya. Oke. Nah terus, sebenarnya tuh kapan sih Dok, masalah-masalah di rongga mulut kayak misalnya gigi berlubang, kemudian, peradangan pada gusi dan tulang itu harus ditangani gitu Dok? Oke. Idealnya itu adalah sesegera mungkin ya. Jadi kita kan, sarankan ya, saya, sudah sering dicanangkan bahwa harus rutin periksa ke dokter gigi gitu ya. Nah, kenapa harus rutin periksa ke dokter gigi? Supaya begitu ada lubang sedikit, ada infeksi sedikit, itu langsung harus ditangani gitu. Karena tadi kan nggak infeksi gigi, infeksi gusi itu nggak bisa sembuh, tidak bisa hilang hanya dengan minum obat warung gitu kan. Penyebabnya itu harus dihilangkan. Nah, sedini mungkin kita tahu ada masalah, sedini mungkin kita mengatasi, itu kan mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang, eee, lebih menyakitkan buat pasien, kemudian lebih berbahaya untuk tubuhnya gitu ya. Jadi kayak, disarankan sih 6 bulan sekali ya kontrol ke dokter gigi untuk ngecek, "Saya ada lubang baru nggak?" gitu. Kalau ada lubang baru, cepetan ditambal gitu, supaya nggak keburu hancur giginya, nggak keburu harus cabut giginya. Kemudian karang giginya udah ada belum gitu. Nah itu, sebelum gusinya jadi bengkak-bengkak, jadi berdarah-darah ya dibersihin dulu gitu. Jadi jangan nunggu udah berat baru ke dokter gigi gitu. Oke, jadi ini juga sebenarnya terkait mungkin biaya ya Dok ya. Jadi semakin cepat ditangani, biaya yang dikeluarkan itu akan, semakin, lebih murah gitu ya dibandingkan kalau misalnya sudah terlambat ditangani Iya, gitu ya. Oke. lebih murah dan lebih tidak menyakitkan. Karena sering pasien tuh ngeluh, "Aduh takut ke dokter gigi soalnya sakit, ke dokter gigi ditambal tuh sakit." Ya iya, giginya udah infeksinya udah kena pulpa gitu misalnya. Jadi kan di dalam gigi tuh ada syarafnya ya. Kalau infeksinya masih lubangnya masih kecil, tentu nggak sakit gitu kan ditambal, dan murah biayanya. Begitu dia infeksinya dalam, udah kena jaringan syarafnya, nggak bisa tambal biasa lagi, harus perawatan saluran akar yang biayanya tinggi dan harus berkali-kali kunjungan, gitu. Setelah, selesai perawatan saluran akar masih harus ada, kita bilangnya restorasi ya, mengembalikan bentuk, mahkota giginya, itu mahal lagi gitu. Jadi, selain tadi lebih murah kalau kita rutin ke dokter gigi, juga lebih nggak sakit gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bicaranya kan soal kalau udah keburu terjadi gitu ya. Nah sekarang, ada nggak sih Dok, apa ya, kayak pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi komplikasi yang, begitu parahnya gitu ya, mungkin pada kasus yang ini bisa berujung kematian gitu, supaya giginya ini, gigi dan rongga mulut kita ini sehat gitu? Oke. Jadi, perawatan standar kita, rongga mulut kita itu yang pertama adalah sikat gigi ya. Sikat gigi itu dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu 30 menit sesudah sarapan dan, sebelum tidur malam ya, itu minimal 2 kali. Kemudian, kalau misalnya nih kita berada di luar ruangan,
atau misalnya kita lagi di kantor selesai makan siang, aduh pengen sikat gigi tapi nggak bisa nih gitu. Bisa, dengan kumur-kumur air putih setelah makan supaya kotorannya, banyak keluar gitu. Itu minimal seperti itu kalau memang tidak bisa sikat gigi, di waktu-waktu tertentu ya. Kemudian sering kan kita kayak makanan nyelip di sela-sela gigi gitu loh. Nah, jangan pakai tusuk gigi ya gitu, karena orang tuh sering dan di mana-mana selalu disediakan tusuk gigi ya. Jadi kayaknya nggak puas gitu kalau nggak nyongkel, gusinya. Nah itu jangan dilakukan ya, kalau memang harus membersihkan sela-sela gigi, gunakan benang gigi atau kita bilang dental floss. Kenapa tidak boleh pakai tusuk gigi? Karena itu justru akan merusak si gusi dan tulang, justru akan membuat infeksinya semakin dalam gitu. Jadi gunakan benang gigi. Kemudian, usahakan untuk menghindari atau mengurangi makan makanan yang, manis, yang lengket, bukan nggak boleh tapi mengurangi ya, mengurangi supaya, resiko karies giginya tadi berkurang. Kemudian tadi konsultasikan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk melihat ada nggak lubang gigi yang baru, ada nggak karang gigi yang, udah mulai, numpuk, gusi yang mulai radang gitu. Seperti Oke. itu Dokter Felicia. Oke. Nah, terus ini Dok, misalnya nih Dok, ada yang suka nanya kan sebenarnya memang misalnya mulutnya banyak karang gigi, kemudian banyak gigi yang berlubang gitu. Boleh nggak sih Dok sebenarnya kalau, ditambah dengan menggunakan, obat kumur antiseptik gitu Dok? Oke, Meng-cover nggak gitu? ya jadi namanya kan antiseptik ya, kita gunakan itu kalau memang ada kebutuhan ya, Oke. atau kalau dalam bahasa kedokterannya dengan indikasi gitu. Apakah indikasinya atau apakah keperluannya? Apabila memang kita temukan ada infeksi di situ yang aktif yang memang harus diatasi. Jadi kan tujuan dari si obat kumur itu untuk mengurangi jumlah bakteri ya, bukan menghilangkan Oke. gitu ya. Bukan menghilangkan sama sekali, karena di mulut kita tuh perlu bakteri juga gitu. Jadi untuk mengurangi. Dan kenapa pada saat infeksi saja? Karena pada saat infeksi asumsinya bakterinya jumlahnya berlipat-lipat, banyak gitu kan. Jadi kita berusaha mengurangi itu untuk meredam infeksinya. Tapi tidak untuk penggunaan sehari-hari ya. Sekali lagi yang penting adalah pemeliharaan rongga mulut yang rutin, kayak tadi sikat gigi, flossing, berkumur dengan air putih gitu, sama rutin ke dokter gigi untuk menghilangkan tadi sumber-sumber infeksinya. Kalau memang sumber-sumber infeksi tidak ada, cukup dengan sikat gigi saja, tidak perlu dengan berkumur antiseptik gitu. Karena justru itu nanti menimbulkan masalah baru gitu kalau keseringan pakai obat kumur antiseptik gitu. Oke, jadi bukan untuk penggunaan setiap hari apalagi jangka panjang nih ya Iya, Dok ya. Jadi betul. lebih baik dihilangkan saja memang sumber masalahnya Iya, gitu betul. ya. Oke, nah terus ini mungkin, buat raising awareness aja Sobat Sehat RSCM, gimana sih Dok, yang jadi kriteria kondisi kegawat daruratan, masalah atau infeksi di gigi gitu Dok? Oke. Jadi, ini saya coba sambungan juga dengan kasus yang kemarin ya. Jadi, infeksi di gigi itu kan, dia bisa menginfeksinya itu jauh sampai kena ke tulang ya, sampai ke tulang gigi, terutama untuk gigi rahang bawah nih. Dia ada terbentuk, nanah atau pus kita bilang. Si pus ini dia akan berusaha mencari jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu dia akan berusaha mencari area yang longgar, kalau gigi bawah itu dia akan mencari area-area ke arah leher, gitu. Jadi si pengumpulan nanah tadi ini kan konteksnya giginya berlubang dalam, infeksi, nggak dihilangkan penyebabnya. Jadi nanahnya produksi terus kan, banyak. Dia mencari jalan, tempat buat dia. Akhirnya dia turun ke leher, gitu. Karena leher itu lebih longgar kan. Nah, masalahnya kalau dia turun ke leher itu ada, area pernafasan. Nah, jadi begitu ada pembengkakan di area leher yang teraba sampai keras, kemudian udah mulai nafasnya berat tuh, berarti kan jalur pernafasannya udah mulai tertekan, kemudian udah mulai makan susah karena kayaknya kok ganjel. Nah, itu tuh udah harus hati-hati gitu. Jadi jangan disepelekan. Jadi jangan ngerasa,
"Ah, nggak apa-apa kok," gitu, padahal udah sesak napas, udah makan udah susah gitu, itu harus segera ke IGD lebih baik ya untuk penanganan secepatnya. Oke, berarti itu bukan sesuatu yang bisa, disembuhkan hanya dengan obat aja gitu ya, Dok, ya? Tidak, Jadi memang harus ditangani oleh, dokter, secara profesional di, IGD gitu ya, Dok, iya ya? betul. Oke. Mungkin, sebagai penutup nih, Dok, ada nggak sih pesan-pesan buat sobat sehat RSCM, ya terkait sama kasus yang kemarin, terus bagaimana supaya tidak ada, terjadi seperti demikian gitu, Dok? Oke, jadi pastikan, kalian merawat gigi kalian dengan baik, kemudian jangan jangan ragu untuk datang ke dokter gigi ya, rutinnya 6 bulan sekali, tapi apabila ada keluhan, lebih baik segera datang ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan daripada harus, berpikir sendiri, nanya-nanya, googling, akhirnya nanti takutnya tidak mendapatkan, jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi lebih baik segera, temui dokter gigi Anda untuk mendapatkan, advies yang terbaik. Baik kalau gitu sobat RSCM, topik kali ini memang menarik banget karena memang baru terjadi gitu ya di sosial media sampai heboh gitu. Nah, tanpa terasa kita sudah, sampai di penghujung, podcast kita kali ini. Makasih buat Dokter Endah untuk penjelasannya yang sangat menarik. Makasih juga untuk sobat, RSCM yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa juga untuk follow dan like postingan Instagram kami di @rscm.official dan juga follow Instagram, Poligigi RSCM @poligigi.rscm untuk, mendapatkan info-info menarik soal, gigi lainnya. Sampai ketemu di podcast RSCM berikutnya, sobat sehat.